Hai anak-anak, selamat pagi, berkah dalam. Kita berjumpa lagi pada materi IPS tema 1, subtema 3, pembelajaran yang kelima. Nah, pagi ini kita akan belajar bentuk-bentuk kerjasama negara-negara di ASEAN di bidang lingkungan hidup. Nah, nanti dalam video ini akan dibahas berbagai kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN di bidang lingkungan hidup. Tentu saja kemarin kan anak sudah belajar bagaimana melestarikan lingkungan hidup maupun hewan dan juga tumbuhan. Kerjasama negara-negara ASEAN di bidang lingkungan diawali dengan pembentukan AMI atau AMME, Asian Ministerial Meeting on Environment. Nah, AMI ini membahas tentang bagaimana negara-negara di ASEAN bisa menciptakan ASEAN yang bersih dan hijau dengan mekanisme yang tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, pembangunan ini bukan hanya sekedar pembangunan ya, tetapi juga memastikan adanya perlindungan terhadap lingkungan, kelestarian sumber daya alam, dan kualitas penduduk yang tinggi. Ya, mengapa? Karena kalau kita hanya memanfaatkan alam saja, tidak kita rawat, tidak kita lestarikan, lama-kelamaan lingkungan yang kita nikmati ini, yang kita gunakan ini bisa berubah, bisa mengalami kerusakan sehingga anak cucu kita atau generasi setelah kita tidak bisa menikmati kekayaan atau hasil dari pelestarian atau hasil dari pembangunan-pembangunan yang sedang kita lakukan ini dan kita nikmati ini. Pada tahun 1989 dibentuklah ASEAN atau Asian Senior Official on Environment. Nah, lembaga ini didirikan untuk pemantauan dan harmonisasi upaya pelestarian lingkungan di antara negara-negara ASEAN. Nah, jadi pelestarian atau pemeliharaan yang dilakukan oleh negara-negara di ASEAN untuk menjaga lingkungan itu dipantau oleh ASEAN ini ya, anak-anak, sehingga kelestarian atau pelestarian lingkungan ini dapat secara harmonis, maksudnya sesuai dengan aturan dan kaidah-kaidah yang berlaku di negara-negara ASEAN. Nah, dunia ini juga mendukung pencapaian kawasan ASEAN yang bersih dan hijau. Sehingga dilakukan beberapa prioritas kerja yang mendukung pelestarian lingkungan. Nah, bentuk-bentuk kerjasama yang diprioritaskan oleh negara-negara ASEAN demi tercapainya lingkungan yang pemanfaatan lingkungan yang maksimal tetapi tetap dijaga, dirawat, dan tertata dengan baik. Yang pertama, memperkuat kerjasama dalam penanganan polusi asap lintas batas ya. Maksudnya bagaimana? Jadi apabila ada misalnya ada
pabrik yang mengeluarkan asap ya, maksudnya limbah ya, dan sampai ke negara-negara tetangga atau negara di perbatasan, maka negara-negara tersebut juga akan membantu penanggulangannya, seperti itu. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti penting lingkungan. Nah ini jadi masing-masing negara itu memperkenalkan bahwa menekankan kepada masyarakat bahwa lingkungan itu sangat penting. Seperti itu. Pentingnya bagaimana? Kita diberikan segala sesuatu oleh lingkungan, maka kita juga harus bisa membalasnya dengan cara menjaga, melestarikan, dan melindungi apa yang lingkungan itu miliki. Yang ketiga, mempromosikan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan. Yang ini misalnya yang menggunakan bio itu biogas, biodiesel, kemudian biosolar ya, itu salah satu energi alternatif yang ada di negara-negara kita, negara-negara di ASEAN yang bisa kita gunakan. Kemudian yang keempat, memperkuat upaya konservasi alam dan keanekaragaman hayati. Nah ini banyak sekali kita jumpai, misalnya saja konservasi itu kan berarti perawatan, jadi perawatan terhadap tumbuhan maupun hewan yang langka, seperti itu. Di Suaka Marga Satwa, cagar alam maupun taman-taman, seperti itu ya. Yang kelima, bantuan sosial terhadap negara yang terkena bencana alam. Nah ini, apabila salah satu negara ASEAN, wilayah di negara ASEAN, maka negara-negara yang lain akan membantu. Nah itu ya bentuk kerjasamanya. Kemudian yang keenam, penanggulangan sampah plastik di laut negara ASEAN. Jadi kalau ada sampah-sampah di negara-negara ASEAN, bersama-sama kita bersihkan supaya lautnya tidak tercemar, seperti itu. Yang ketujuh, mewujudkan negara ASEAN yang eco-friendly. Apakah yang dimaksud dengan eco-friendly? Eco-friendly yang di sini maksud adalah ramah lingkungan. Maksudnya bagaimana? Ya kalau misalnya anak-anak itu belanja atau jajan di luar, di warung ataupun di pasar, ya kurangilah menggunakan kantong plastik ya. Diusahakan di rumah sudah membawa tas atau kantong yang terbuat dari kain atau dari kertas yang tidak hanya sekali pakai, seperti itu. Itulah yang disebut dengan eco-friendly. Atau juga bisa mendaur ulang sampah yang sudah kita gunakan, misalnya sampah-sampah bungkus deterjen. Nah itu kan anak-anak kan biasanya sering melihat bahwa ada bungkus deterjen, bungkus kemasan kopi yang digunakan sebagai tas, seperti itu. Kemudian yang kedelapan, pemecahan masalah limbah yang masuk ke negara lain. Jadi misalnya Indonesia, di Pulau Kalimantan kan ada perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Nah itu kalau misalnya ada limbah yang masuk negara lain, itu bersama-sama ditanggulangi bersama. Gitu, dipikirkan bagaimana caranya agar limbah tersebut tidak mencemari lingkungan satu sama lain, seperti itu. Nah ini hanya beberapa contoh ya nak. Silahkan anak-anak membaca LKS halaman 77. Nah di situ ada bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan negara-negara ASEAN dalam mengelola lingkungan. Silahkan dibaca ya nak. Oke, terima kasih atas partisipasinya anak-anak pada pagi hari ini. Semoga video ini dapat membantu anak dalam belajar di rumah. Tetap semangat belajar di rumah, Tuhan memberkati.